lihat uang 100 ribuan itu gepokan, 2 gepok. Kalau 2 gepok berarti 200 juta. Dibuka lagi kotak yang diberikan oleh Udin, kaget ternyata emas mata berlian. Waduh, Eti sangat senang sekali. Tak lama ada dengan mahar yang harus kalian tebus, yaitu dari mulai 5 juta, 20 juta, sampai yang 50 juta juga ada. Waduh, kalau bicara mahar itu saya terus terang saja tidak mampu. Terbaring di atas tempat tidur, payudaranya penuh dengan darah. Matanya Eti pun melotot, dari mulut keluar darah, lidahnya pun menjulur. Di pojokan sebelah kiri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Abah masih bisa menemani sobat semuanya. Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Abah akan menceritakan satu kisah nyata yang dibagikan oleh salah seorang subscriber kita dari Sobat Mengulas Malam. Nama, karakter, lokasi kejadian sesuai dengan permintaan dari salah seorang narasumber ini minta disamarkan karena berkaitan dengan masalah keluarganya. Bila mana ada Sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, baik secara pribadi ataupun mungkin ada sahabat ataupun kerabat lainnya, bisa dikirim via alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan menceritakan. Sobat, pesugihan ini adalah salah satu wahana untuk mencapai satu keinginan, yaitu mendapatkan satu harta kekayaan secara instan. Tentunya di sini harus ada satu konsekuensi, yaitu tumbal. Tuyul ini adalah satu media untuk mendapatkan satu kekayaan itu sendiri. Media bukan hanya sekedar tuyul, ada berbagai macam media yang mereka lakukan. Dan ini tentunya tidak patut untuk dicontoh. Kisah selengkapnya mari kita simak bersama Abah. Kejadian ini kisaran tahun 2000 di salah satu pinggiran kota. Ini hidup seorang suami istri. Abah samarkan, yakni Kang Hendra sama Ibu Eti. Kang Hendra dan Ibu Eti adalah pasangan suami istri. Dia menempati rumah kontrakan ukuran 4x6. Dia berumah tangga kurang lebih sekitar 3 tahun. Selama kurun 3 tahun dia pun belum mendapatkan satu momongan. Usaha keseharian dari Kang Hendra itu sendiri ini adalah jualan bakso tahu keliling dari kampung ke kampung, tentunya dari mulai pagi, siang, sore, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi dengan penuh rasa semangat dan tanggung jawab sebagai seorang suami untuk mempertahankan satu hidup dan kehidupannya. Kang Hendra pun terus berjalan sesuai dengan rencananya. Kang Hendra pernah melakukan usaha karena seiring perjalanan waktu usahanya itu betul-betul luar biasa. Dia sendiri boleh dikatakan punya semangat yang sangat-sangat tinggi. Didorong oleh istrinya, jadi saling mendukung kedua belah pihak. Keterampilan dari tahu bakso itu sendiri itu hasil dulu Kang Hendra saat ikut berjualan di salah satu bosnya. Karena sesuatu hal Kang Hendra pun ini ingin belajar mandiri. Dari keliling bakso itu sendiri ini ada perubahan dalam kehidupan, tatanan kehidupan Kang Hendra. Dia pun membuka satu lapak usaha tidak jauh dari rumah kontrakannya. Progresnya terus-terusan naik, omsetnya terus-terusan naik.
Tapi tetap dia tanganin berdua saja, yaitu Kang Hendra sama istrinya Ibu Eti. Namanya juga usaha, tidak selalu ada di atas, ada kalanya turun juga omsetnya. Turunnya omset itu tatkala itu ada salah satu kawan yang usahanya sama, yaitu jualan bakso tahu persis di depan lapaknya Kang Hendra. Pelanggan-pelanggan yang awalnya pada belanja ataupun memakan konsumsi di tempat Kang Hendra ini berangsur-angsur pada beralih. Lama-kelamaan tentunya karena banyaknya peralihan ke tempat yang baru, omsetnya pun hari demi hari ini semakin menurun. Sampai-sampai katakanlah modal pun kehabisan. Singkat cerita, Kang Hendra dengan Ibu Eti pun berpikir. Kang Hendra ngobrol sama Bu Eti sebagai istrinya. Mah, usaha kita ini setelah ada tetangga kita yang buka persis di depan kita sendiri, terus terang aja ini banyak perubahan sampai hancur usaha kita ini sendiri. Ibu Eti pun tetap memberikan satu semangat kepada suaminya. Udah Pak, namanya juga usaha, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Udah kita jalanin aja. Jalannya bagaimana? Modal aja sekarang kita hampir mau habis. Tabungan-tabungan yang selama ini kita simpan aja ini sudah mulai berkurang. Karena sudah hampir tidak pernah ada yang beli. Modal aja sudah tidak balik. Mau bertahan bagaimana? Terus gimana ini solusi kita? Kata Ibu Eti kepada Kang Hendra. Udah gini aja lah. Papa teringat kawan dulu pernah nyampaikan bahwasanya ada salah seorang orang pintar di salah satu desa tidak jauh dari tempat kita sendiri. Ini bisa untuk membantu meningkatkan kembali atau memulihkan ekonomi kita yang terpuruk ini. Waduh, terus bagaimana Pak? Ya sudah, kita coba aja tanya ke sana. Nggak begitu lama, Kang Hendra sama Ibu Eti pun bergegas menuju ke salah seorang yang konon katanya itu orang pintar. Dia ada di depan rumahnya dan langsung bertanya, "Bah, apakah benar ini Abah Gundul?" "Oh betul." Maksud Ade bagaimana? Barangkali berkenan saya bisa ngobrol dulu. "Bangga, silahkan masuk." Kang Hendra dan UET pun dipersilahkan masuk. Akhirnya mereka duduk bertiga di situ. Abah Gundul bertanya, "Apa tujuan Ade pada kesini ke Abah?" "Begini Bah, saya tujuan ini tidak lain dan tidak bukan adalah, kata teman saya, Abah bisa membantu memulihkan ekonomi seseorang yang sedang terpuruk." "Oh begitu." "Abah bisa, cuma dengan catatan tentunya ada satu resiko yang harus ditanggung." "Resiko bagaimana Bah?" "Ya nanti Ade sendiri yang bisa rasakan." "Terus seperti apa Bah?" Hendra dan Eti pun mendesak ke Abah Gundul. "Jadi begini Dek, jenengan Abah nanti siapkan ini tuyul." "Tuyul?" Terhentak Hendra sama Ibu Eti pun. "Iya tuyul." Nah tuyul sendiri ini ada beberapa kriteria. Ada dengan mahar yang harus kalian tebus, yaitu dari mulai 5 juta, 20 juta, sampai yang 50 juta juga ada. Waduh, kalau bicara mahar itu saya terus terang saja tidak mampu. Karena saya betul-betul lagi terpuruk tatanan ekonomi ini. "Oh begitu," jawab Abah Gundul kepada mereka sendiri. Karena Abah Gundul merasa iba melihat Hendra dan Eti, Abah Gundul memberikan satu solusi. "Begini aja,
Teh Hendra sama Eti, Abah akan memberikan satu solusi kepada kalian berdua supaya tatanan ekonomi kalian itu bisa bangkit lagi. Hendra dan Eti pun merasa senang tentunya. Apa Bah yang harus saya lakukan? Kata Hendra kepada Bah Gundul. Gini aja, Abah akan siapkan ritual khusus buat kalian berdua. Silahkan kalian berdua masuk ke kamar mandi, bersihkan badan kalian. Nanti air Abah sudah siapkan dengan mantra-mantra, dan Abah siapkan juga ini kembang setaman. Mereka pun akhirnya mandi, membersihkan seluruh tubuhnya. Konon katanya ini sebagai salah satu ritual untuk membuang kesialan yang ada di dalam tubuh Hendra dan Eti. Itu kata Abah Gundul. Setelah beres mandi segala macam, mereka pun menghadap lagi. Sudah selesai Bah, ini bagaimana selanjutnya? Setelah selesai, kalian masuk ke dalam kamar yang sudah Abah siapkan. Jangan lupa nanti bakar kemenyan dan dupa. Sesaji sudah Abah siapkan. Catatan, kalian berdua tidak boleh pakai pakaian apapun juga. Tidak boleh ada selembar benang pun menempel di badan kalian. Oh, berarti kalau begitu kita bugil. Iya, kata Abah Gundul kepada Hendra dan Eti. Setelah memahami tersebut, mereka pun masuk. Apa yang disampaikan oleh Abah Gundul, mereka pun jalankan. Hendra dan Eti duduk dalam keadaan telanjang bulat, berhadapan sambil membacakan mantra-mantra yang Abah Gundul berikan. Mantra terus dibacakan, ada kurang lebih kisaran 30 menit. Rasa kantuk tiba-tiba ada menimpa ke Hendra dan juga Ibu Eti. Mereka tertidur keduanya. Kondisi kamar penuh dengan asap dupa. Karena kondisi kamar tersebut memang dalam keadaan lampunya sengaja dimatikan. Jadi kondisi sangat-sangat gelap. Dari pojok sebelah kanan itu muncul satu asap putih menutupin ke dalam kamar tersebut. Setelah asap muncul putih, itu hadirlah sosok hitam kelam, tubuhnya tinggi, itu masuk ke dalam tubuhnya Kang Hendra. Kang Hendra tidak menyadari bahwa ada satu sosok iblis, boleh dikatakan, ini hinggap di tubuhnya Hendra. Setelah itu sosok Hendra yang sudah ditumpangin oleh makhluk ini melihat ada yang tidur, yaitu istrinya Eti. Singkat cerita, terjadilah hubungan suami istri. Berjalan terus hubungan entah berapa lama. Begitu terdengar azan subuh, Eti baru terbangun. Tidak terasa di atas tubuhnya kok terasa berat. Nggak taunya ada suaminya. Suaminya pun didorong, Kang. Suaminya bingung. Coba gitu. Akhirnya didorong dan persis di sampingnya. Akang kok lama banget sih Kang? Lama apanya? Hendra tidak menyadarin bahwasanya dia telah menyetubuhi istrinya. Mulutnya seakan terkunci, cuma bisa bertanya-tanya, kok istri saya seperti itu, katanya. Setelah itu istri Hendra pun mandi, bersihkan seluruh badannya karena terasa capek, pegel. Persendiannya pun terasa ngilu. Nggak begitu lama Hendra pun langsung menuju ke kamar mandi. Setelah keduanya beres memakai pakaian, terus menghadap lagi ke Abah Gundul. Bah, saya tadi malam sudah melakukan ritual. Abah Gundul manggut-manggut. Silahkan kalian berdua pulang, dan jangan lupa setelah di rumah siapkan
kamar khusus. Setiap malam Selasa, kalian harus melakukan ritual persis sama seperti yang Abah lakukan sekarang. Hendra dan Eti pun manggut-manggut tanda memahami. Pulanglah mereka ke rumahnya. Pada esok paginya, Hendra pun seperti biasa jualan lagi dengan sisa-sisa modal yang ada. Jualan bakso tahu keliling lagi. Yang anehnya, setelah melakukan ritual di tempat Abah Gundul, itu ada satu progres lagi, ada peningkatan usahanya. Cerita Hendra, alhamdulillah mah, usaha kita ini mulai ada kemajuan lagi setelah dibantu oleh Abah Gundul. Iya, mama juga kaget ini. Ya udah, kita terus aja lakukan ritual. Toh kita sama-sama untuk ekonomi kita bisa bangkit lagi. Tepat malam Selasa, sesuai dengan amanah dari Abah Gundul, Hendra dan Eti pun melakukan ritual. Kamar dalam keadaan gelap, dupa dan juga kemenyan sudah dibakar, asapnya sudah menutupi kamaran tersebut. Sesaji sudah lengkap. Setelah bersih mandi, mereka pun masuk ke kamar mandi tanpa sehelai benang pun. Setelah ada di kamar, duduk berdua berhadapan, membacakan mantra-mantra. 30 menit kemudian terasa ada ngantuk. Akhirnya mereka pun tertidur. Seperti kejadian di tempat Abah Gundul yang di dukun itu, muncul satu asap putih. Asap putih tersebut berwujudnya hitam, legam, tinggi dan besar, masuk ke dalam tubuhnya Hendra. Hendra pun bangun dan seperti yang kemarin terjadi, menyetubuhi istrinya, yaitu Eti. Lama menyetubuhin, terdengar bunyi azan subuh, baru bisa tersadar. Dengan seketika bunyi azan subuh, makhluk yang ada di dalam tubuhnya Hendra itu pergi dengan sendirinya. Besoknya, karena sudah menunjukkan pagi, usaha terus bergulir. Ritual berjalan, omset semakin menaik. Yang tadinya Hendra keliling bakso, sampai dia pun buka lapak lagi. Aduh, bersyukur ini bisa buka lapak lagi. Merasa senang tentunya mereka berdua. Lama-lama Hendra pun menambah beberapa karyawan. Karyawan ada kurang lebih sekitar 5, bisa terbantu. 3 bulan kemudian ada hal yang aneh di perutnya Eti itu sendiri. Pak, ini agak aneh di perutnya. Apa ini? Coba lihat. Dipegang sama Hendra sebagai suaminya. Kok keras sih mah? Hamil tak mama? Coba nanti kita periksain nih. Memang sih dirasakan nggak men, tapi kok nggak ada tanda-tanda kalau mama sedang hamil. Biasa kalau orang hamil katanya suka ngidam lah yang muntah, tapi mama nggak rasakan. Coba aja kita periksa. Setelah diperiksa ke dokter kandungan, ternyata mereka dikatakan positif. Senang tentunya Hendra dan Eti pun. Mama jangan capek-capek ya, biarin papa aja yang bikin bakso dan anak buah bapak sendiri. Seiring perjalanan waktu, tepat di usia 12 bulan, kalau pada umumnya orang melahirkan itu 9 bulan 10 hari, tapi ini ada satu keganjilan, 12 bulan mulai terasa mulas perutnya Eti sendiri. Eti nyampaikan kepada Hendra sebagai suaminya, Pak, tolong carikanlah Mak Paraji. Ini mama udah kerasa banget perutnya. Kayaknya sih tanda-tanda mau lahir. Ya sudah mama tunggu dulu. Berangkatlah Hendra mencari Mak Paraji. Lama kemudian datang Mak Paraji membantu proses persalinan. Lahirlah seketika sosok bayi dari rahim Ibu Eti. Mak Paraji terus terang aja kaget melihat fisik dari bayi itu sendiri.
Bayinya kecil, hitam legam, matanya itu besar dan belotot. Yang jadi keanehan dari Maparaji itu melihat bayi ada taringnya. Telinganya pun runcing. Maparaji menyampaikan kepada Ibu Eti dan juga Hendra sebagai bapaknya, Hendra, Eti, ini adalah anak kalian berdua. Baik dan buruknya kalian tetap harus menyayangi, jaga dan rawat anak ini. Pesan Maparaji kepada Hendra dan Eti. Setelah beres semua, Maparaji pun pulang. Hendra dan Eti termenung. Hendra bertanya, "Mah, kok anak kita ini seperti ini?" "Iya ya Pak ya, tapi bagaimana juga ini kan anak kita." "Bentar, nanti Bapak mau tanya ini ke Abah Gundul, apakah memang sosok konon kata Abah Gundul akan memberikan tuyul, apakah ini benar anak Bapak dan kita berdua? Cobalah tanya," kata Eti kepada Hendra. Datang Hendra ke Abah Gundul. "Bah, istri saya sudah lahiran dan bentuk anaknya itu sendiri seperti yang dialamin Hendra." Diceritakan dari A sampai B-nya segala macam. Bah Gundul memahamin, yaitulah anak kamu yang akan membantu memulihkan ekonomi kamu sendiri, itu tuyul. Tolong kasih nama. Namanya apa ya Bah ya? Yang baiknya terserah. Bagaimana kalau saya namakan Udin? Bagus, nggak apa-apa. Setelah itu Hendra pun balik dan menyampaikan kepada Eti bahwasanya anaknya itu namanya Udin. Seiring perjalanan, Udin pun mulai agak pertumbuhan, agak besar terus, karena sifatnya itu adalah makhluk titisan dari iblis, tidak seperti bayi pada umumnya. Dia sering merengek, menangis, dikasih ASI tentunya dari Ibu Eti, sangat lahap sekali, terasa ada geli, ya sampai terasa sakit. Gak lama kemudian Eti nyampaikan, "Kita kan sudah punya anak nih, bagaimana kalau kita usaha?" "Oh iya." Hendra pun duduk berjongkok. "Udin sini nak, ikut dengan bapak." Tangan Udin pun dikebelakangkan. Hendra ikut di belakang, seakan seperti digendong. Berjalanlah Hendra ke salah satu perkampungan di sekitar kota tersebut. Ada yang menjadikan target tentunya yaitu juragan sepatu, bos besar di situ, terkenal sangat sekali, orang kaya raya. Di saat keluar malam, Hendra sangat hati-hati sekali, khawatir ketemu dengan orang atau yang sedang jaga ronda. Sudah mencapai rumah target, Hendra pun jongkok lagi. Si Udin tadi disuruh turun. "Din, kamu usaha, ambil barang-barang yang ada di rumah target kita." Udin pun langsung berjalan menembus dinding tembok, karena namanya titisan goib ya, titisan iblis itu masuk seketika. Hendra menunggu di luar kurang lebih sekitar 30 menit. Gak lama kemudian Udin pun datang lagi dengan membawa satu kotak perhiasan dan 2 gepok uang 100 ribuan. Merasa senang tentunya, Udin digendong lagi sama Hendra dan pulanglah dia. Pintu dibukakan oleh Eti. Hendra pun memberikan, "Nih mah, ini hasil usaha anak kita barusan malam ini." Kegirangan banget itu Eti. Baru seumur-umur lihat uang 100 ribuan itu gepokan.
2 gepok. Kalau 2 gepok berarti 200 juta. Dibuka lagi kotak yang diberikan oleh Udin, kaget ternyata emas, mata berlian. Waduh, Eti sangat senang sekali. Tak lama si Hendra sebagai suaminya menghitung uang yang dari Eti diambil, dihitung. Nah, si Udin sudah mulai biasa merengek, minta jatah. Eti pun sudah tahu, akhirnya dia masuk ke kamar. Udin pun segera masuk ke kamar, ngikutin ibunya. Dengan sangat lahap sekali menyusu di Eti. Yang sebelah kanan sudah habis sampai kempes, terus ganti sebelah kiri. Entah lama kemudian sudah terasa kenyang, dia pun berhenti. Seperti biasa, malam hari dia terus berusaha membawa si Udin, menggendong dari target demi target. Bulan demi bulan, pundi-pundi keuangannya pun Eti dan Hendra pun semakin banyak. Tetangga di sekitar wilayah tersebut merasa geger. Geger kenapa? Karena uang dan setiap mereka punya perhiasan itu hilang. Mereka berpikir ini dirampok. Tidak ada pemikiran, kena tuyul. Kalau selama mereka tahu kalau tuyul beroperasi itu paling 1 lembar 2 lembar, tapi ini kok sampai gepokan. Bahkan ada salah seorang tetangga di situ menyampaikan dia punya logam mulia pun sampai hilang. Terdengar suara-suara tersebut ke telinganya Eti dan Hendra. Mereka pun tertawa di dalam hati. Aduh, ya tahu ya, pada gua ini yang melakukan tersebut. Khawatir Eti dan Hendra pun ketahuan oleh warga di sekitarnya, mereka pindah tempat mencari rumah yang lebih bagus. Dibelilah rumah yang bagus dengan berbagai macam fasilitas, dari mobil, motor, segala macam aja. Sudah mulai jadi elit. Dengan berbagai macam hartanya sudah dia milikin, sampai mobil, dia pun balik ke kampung halamannya seakan mempamerkan bahwa nih, saya sebagai orang kaya. Ketemu dengan saudara-saudaranya, tapi ya kembali sesuai dengan amanat Abah Gundul, Hendra dan Eti pun tidak boleh mengeluarkan sodako. Pelit Eti dan Hendra. Datang ke kampung hanya sekedar memamerkan kekayaannya. Pulang lagi ke rumahnya mereka seperti biasa. Tiap malam terus berusaha menggendong si Udin. Tiap malam mencari hartanya, semakin lama semakin menumpuk. Setelah didapat hasil usaha pada malam hari tersebut, Udin meminta jatah, yaitu nyusu kepada Eti sebagai ibunya. Rasa sakit yang dirasakan Eti pun ini terus Eti alamin. Bulan, tahun tidak terasa, sudah hampir 6 tahun dia mengalami rasa sakit sekali karena menyusuin tuyul tersebut. Entah kapan dia itu, di saat Pak Hendra lagi jualan, betul-betul sangat rame. Terus sore harinya pulang, pintu dalam keadaan terkunci. Biasanya gak pernah terkunci. Itu dikunci tuh, tumben-tumbenan, digedor-gedor-gedor juga tidak dibuka. Akhirnya Hendra itu lewat dari pintu belakang.
Ternyata tidak kunci. Begitu didorong, masuk Hendra. Mah, kata Hendra manggil-manggil istrinya Eti. Tidak ada sautan. Didoronglah pintu kamar. Begitu didorong pintu kamar, Hendra sangat terkaget karena melihat tubuh Eti terbaring di atas tempat tidur, payudaranya penuh dengan darah. Matanya Eti pun melotot, dari mulut keluar darah, lidahnya pun menjulur. Di pojokan sebelah kiri terlihat si Udin, mulutnya itu penuh dengan darah. Dia tertawa memperlihatkan taringnya. Hendra mendekat kepada istrinya. Dia berusaha dibangunkan. Ternyata tubuh dari Eti sebagai istri Hendra ini sudah pada kaku, goyang semua. Hendra baru menyadarin bahwa Eti sudah tiada. Marah, kesal dan kecewa. Si Udin sebagai tuyul tersebut dikejar sama Hendra. Udin lari, dilemparlah si Udin dengan pot yang ada di situ. Seketika kena, begitu kena tiba-tiba Udin hilang begitu saja. Terkaget tentunya Hendra pun. Eti disebayamkan di salah satu kuburan tidak jauh dari rumah Hendra. Hendra pun terus berusaha. Usahanya berjalan terus. Cuma kembali Hendra sudah mulai merasakan satu kesakitan. Dalam tubuhnya seperti terasa ditusuk-tusuk, terutama di bagian jantung. Sering sakit. Gak lama kemudian Hendra sering pulang, pada belum waktunya pulang. Yang jualan hanya anak buahnya saja. Hendra sampai sakit parah. Dia berusaha ke rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Rumah sakit pun sudah angkat tangan. Salah satu anak buah Hendra yang selama ini setia menemani Hendra bertanya, "Bapak itu sakit apa, Pak?" "Nggak tahu ini. Kok Bapak sudah ke rumah sakit, tapi dokter pun tidak tahu penyakit apa yang saya alami. Mohon maaf, Pak. Kiranya Bapak berkenan, saya ada Ustadz. Siapa tahu Pak boleh jodohnya. Karena kita sudah berusaha, Bapak ke dokter, belum ketahuan penyakit seperti apa. Ya kita sih namanya juga usaha Pak ya." Setelah itu Hendra nyampaikan, "Ya sudah, cari aja bawa ke sini." Gak lama kemudian anak buah dari Hendra tersebut mencarilah Ustadz. Hadir Ustadz. Begitu hadirnya Ustadz melihat tubuh Hendra, dia terkaget. Karena di tubuh Hendra, di belakangnya itu ada satu sosok yang sangat menyeramkan. Sosok makhluk, rambutnya itu sendiri panjang, mukanya bulat, perutnya gendut, telanjang, badannya penuh berbulu tubuh tersebut. Di samping itu ada bayi seperti yang selama ini Hendra lihat, yaitu si Udin. Ustadz bertanya, "Bapak Hendra, maaf Pak, apakah Bapak Hendra selama ini pernah melakukan hal-hal di luar jalur agama?" Hendra baru menyadari, "Betul Pak Ustadz, saya sudah capek dengan hidup kemiskinan, saya sudah capek dengan hinaan dari siapapun juga. Akhirnya saya itu mengambil jalan pintas, yakni melakukan pesugihan dengan tuyul." Ternyata kaget Ustadz tersebut. Nah itulah Pak Hendra, segala akibat yang ditimbulkan oleh Bapak itu Bapak harus bisa merasakannya. Harta belum tentu
bisa menjamin ketenangan dan kehidupan Pak Hendra. Hendra pun menangis kalau diberi gambaran oleh Ustadz seperti itu. Pak Ustadz, tolongin saya Pak Ustadz, mohon dibantu saya Pak Ustadz. Saya betul-betul insya Pak Ustadz, insya Allah saya akan berusaha memutus rantai persekutuan kamu dengan makhluk yang selama ini disebut Udin, yaitu tuyul tadi. Ustadz membacakan beberapa rapalan, terjadilah apa yang selama ini belum kita ketahuin, yaitu terjadi satu perang batin yang disaksikan oleh Hendra juga. Makhluk sosok makhluk yang tinggi besar dan juga si Udin sebagai penjelmaan dari iblis yang berbentuk tuyul itu hilang sirna sempurna. Enggak lama kemudian Ustadz pun memberikan air yang sudah diberikan rapalan. Tolong diminum dek. Baca bismillah, baca as-syahadat, dan jangan lupa istighfar. Setelah dibacakan, mulai diminum oleh Hendra, ada rasa ketenangan di dalam tubuh Hendra. Hendra nyampaikan ke Ustadz, Pak Ustadz bisa bantu saya, khawatir mereka datang lagi. Insya Allah saya akan tetap jaga. Jangan lupa kamu bertakwa kepada Allah, perbaiki dengan sholat, perbanyaklah istighfar. Insya Allah nanti saya akan bantu, kata Ustadz demikian. Proses kurang lebih sekitar 3 bulan. Alhamdulillah atas bantuan Ustadz, Hendra pun sudah terlepas dari persekutuan dengan makhluk pesugihannya, yaitu tuyul dan antek-anteknya. Kembali namanya juga usaha, dari hasil yang tidak halal rontok semuanya, habis karena dipakai berobat selama Hendra sakit. Hendra pun kembali menjadi orang yang miskin seperti sedia kala. Yang terjadi justru karena miskinnya tadi, dia telah melakukan persekutuan dengan makhluk pesugihan, yaitu tuyul, dan istrinya pun menjadi korban. Dengan situasi seperti itu, Hendra telah kehilangan istri, usahanya pun betul-betul sudah hancur. Dia tetap tidak patah semangat, berusaha terus mencari kegiatan, menjadi jalan kebenaran, yaitu Hendra menjadi marbot salah satu masjid di wilayahnya. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Hendra pun melakukan taubatan nasuha atas bimbingan Ustadz dan juga majelis yang ada di situ. Ketenangan ada dalam hati dan kolbu Hendra. Ternyata Hendra yang mengidam-ngidamkan dengan penuh impian harta kekayaan adalah segalanya, ternyata itu adalah bukan jaminan. Itulah sobat Mengulas Malam, cerita dari salah seorang subscriber kita mengisahkan tentang persekutuan berupa pesugihan tuyul. Hikmahnya yaitu tadi, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita kecil, kita harus tetap mensyukurin. Kalau kita sudah kufur nikmat, tentunya Allah akan murka kepada kita semua sebagai makhluk ciptaannya. Jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
kamu tidak sendirian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.